Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dava Mahendra. Saya merupakan asisten laboratorium fisika dasar di FMIPA UNESA. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan peragaan pemasangan maupun proses tentang alat praktikum mengenai kapasitor dan hambatan. Berikut ulasannya. Ya, selamat datang di praktikum PET untuk kapasitor, teman-teman. Dan ini gambaran awal. Di sini ada baterai berkisar antara minus 1,5 volt sampai 1,5 volt. Mengapa kok ada ini? Ini adalah untuk mengubah kutubnya saja. Mau ini positif, ini negatif. Nah, kemudian di sini ada plat. Memang di sini sudah ada tertera nilai minimumnya 100 mm persegi, kemudian jarak minimum ada 10 mm. Nanti bisa kalian manipulasi nanti ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada medan. Nah, medan ini berfungsi untuk memperlihatkan, nah ini dia, arus listrik, sehingga terciptalah medan seperti yang bisa kita lihat. Selanjutnya kapasitansi. Nah, kapasitansi ini otomatis berhubungan dengan jarak juga, kemudian luas plat. Nah, di sini ada plus minus. Nah, minus ini untuk memperkecil nilai dari pangkatnya sendiri, sehingga kita bisa melihat nilainya sampai detail. Nah, ini dia nilai kapasitasinya. Kemudian di sini ada muatan plat, kemudian energi tersimpan, voltmeter. Nah, untuk voltmeter sendiri ini berfungsi untuk mengukur tegangannya. Kita bisa arahkan untuk yang sisi merah untuk positif, sisi hitam untuk yang negatif. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yang mengenai dielektrik. Oke, dielektrik sendiri ini memiliki material ada sekitar 4. Ada teflon, kertas, gelas. Nah, mengapa kok dielektrik ini ada benda yang berada di tengah plat? Tujuannya yaitu untuk menahan agar tegangan atau arus tetap tersimpan. Jadi fungsi kapasitor kan menyimpan kan. Nah, oke. Selanjutnya tetap seperti yang tadi sama. Mau tegangan, jaraknya, luasnya, namun ditambahi dengan benda yang berada di tengah plat ini. Nah, kita bisa klik lagi medannya, mungkin kapasitas, muatan, biar semua tahu lengkap. Nah, jadi untuk tegangannya kita bisa lebih teliti lah kalau menggunakan voltmeter. Nah, seberapa, sehingga kita tahu pasti nilainya gitu. Coba kita manipulasikan jika benda ini, nah kita masukkan, otomatis kapasitasnya makin bertambah. Nah itu, kalau misalnya kita keluarkan akan berkurang. Kemudian untuk yang material rekayasa ini sebenarnya bisa kita ubah-ubah konstantanya tergantung kita untuk manipulasi. Kemudian telepon sendiri tidak bisa karena sudah sesuai, materialnya sudah 2.1 memang. Selanjutnya di sini ada muatan elektrik. Nah, di sini kita bisa pilih, bisa menyembunyikan seluruh muatan atau tampil seluruh muatan, atau hanya muatan lebih eksos. Ya, bisa kita atur. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai percobaan terakhir di kapasitor, yaitu dengan sirkuit atau sistem menggunakan series, paralel, atau tambahan series dan paralel. Nah, kita bisa klik di sini untuk memanipulasinya. Tentunya semua ini bisa kita manipulasi nilai kapasitasnya hanya dengan menekan tombol ini. Nah, maka jikalau semakin kecil kapasitasinya, otomatis jaraknya semakin dekat. Kalau semakin besar, otomatis maka
nilainya semakin kecil. Oke, kita bisa cari lagi medan listrik, kemudian total kapasitansi. Nah, bisa semua di sini. Nah, untuk paralel, voltage-nya hampir sama, bukan hampir sama, tapi sama. Jadi, tidak perlu untuk dihitung kembali. Ya, kecuali kalau misalnya series, nah otomatis kan dia harus dihitung totalnya. Nah, voltage-nya kan. Sehingga V total sama dengan V1 untuk ini, V2 tambah ini. Kemudian teman-teman kita lanjutkan ke subbab yang lain, yaitu tentang hambatan. Nah, di sini sudah ada hambatan, kemudian resistivitas, ya, panjang L dan luasan daerah. Jadi simpelnya saja kita bisa manipulasi ke tiga jenis ini. Jika misalnya semakin kecil, otomatis dia kecil. Nah, menyesuaikan dengan hurufnya kan, besar kecilnya. Kecuali ketika A ini semakin kecil, R semakin besar. Terbalik juga sama seperti itu. Demikian merupakan penjelasan dari praktikum yang telah saya jelaskan. Semoga kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing dan sukses dengan praktikum fisika dasar yang kedua. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.